感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无四方三世诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢台长，感恩师兄们。Saya Hengki dari Jakarta ingin memberikan kesaksian bahwa memang benar kekuatan Xiaofangzi sangat berharga di dunia roh. Pertama-tama saya mengucapkan kangen kepada Sisungmen yang banyak memberikan wejangan Sifu. Pada tanggal 10 bulan 5 tahun 2020, anak saya meninggal dunia. Almarhum memang lahir dengan kondisi sudah sakit cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Sejak lahir anak saya tidak bisa mengangkat kepala. Otot-otot di badannya sering kaku dan kejang. Fungsi menelannya tidak dapat berfungsi dengan baik, membuat anak saya tidak bisa tumbuh seperti anak normal. Semenjak saya mengenal pintu Dharma Singli Famen, saya berikrar 1000 lembar Xiaofangzi dan ikrar Fangsen sebanyak 10.000 ekor ikan khusus untuk anak. Saya pun juga aktif menjadi sukarelawan atau ikung di Kuintang Sunter dan mengikuti acara Fahui Sifu. Sifu pernah berkata bahwa pahala dari menjadi seorang sukarelawan atau ikung sangat besar, dan pahala ini bisa diberikan untuk membantu anggota keluarga. Di sini saya menggunakannya untuk anak saya. Semasa hidup almarhum, ada suatu kali dia sakit dan menangis karena tidak bisa tidur selama beberapa hari. Saya sampai meneteskan air mata sambil memeluknya dengan rasa bingung dan putus asa. Dalam hati saya memohon kepada Kunci Impusa dan bertanya apa karma dan salah saya sampai anak saya bisa lahir dengan kondisi seperti ini. Ternyata Kunci Impusa berbelas asih mendengarkan permintaan saya. Pada suatu malam, saya mendapat mimpi mengenai kehidupan masa lampau, hubungan antara saya sama almarhum, yang dimana hubungan jodoh ini pun berlanjut sampai di kehidupan sekarang dan terlahir sebagai anak saya di kehidupan ini. Hukum sebab akibat itu memang nyata. Ada sebab maka ada akibat. Mimpi tersebut membuat saya mengerti untuk membayar hutang karma dan saya pun ikhlas menjalani semua proses ini. Sebulan sebelum almarhum meninggal, di saat saya sedang sembahyang di depan altar, seketika saya seperti diberi tahu kalau anak saya tidak lama lagi akan pergi. Tapi saya hanya menganggap ini sebagai sebuah perasaan saya saja. Pada tanggal 10 bulan 5 tahun 2020 pagi, setelah selesai sembahyang, saya masih melihat almarhum lagi minum susu dan tersenyum kepada saya. Tidak lama setelah itu, suster saya dengan panik memberitahu saya kalau anak saya sudah pergi untuk selamanya. Di saat itu saya sangat sedih. Saya teringat akan wejangan Sifu, kalau utang karma sudah terbayarkan, maka akan pergi sendirinya.
Wejangan sefu membuat saya bisa tenang dan mengikhlaskan dia untuk pergi selamanya. Saya pun juga mengikuti semua wejangan sefu tentang tata cara pemakaman untuk orang meninggal. Pada hari pemakamannya, saya membakar 21 lembar xiaofangzi, dan pas di hari ke-7 saya pun membakar lagi 29 lembar xiaofangzi. Ini adalah hal-hal yang saya alami selama 49 hari. Di hari ke-7, setelah saya membantu membakar xiaofangzi untuk anak saya, di hari ke-7 anak saya meninggal. Memang istri saya adalah seorang indigo. Malam jam 7.08, istri saya melihat banyak arwah-arwah ke sana kemari yang membuat istri saya tidak bisa tidur dan gelisah hingga besok pagi. Saat itu terjadi, saya tertidur, tapi saya bermimpi tentang adik saya. Cerita mimpinya adalah saya berada di rumah duka dan melihat foto adik saya terpajang di sana. Banyak teman dan kerabat yang menghadiri acara pemakaman untuk adik saya ini. Saya pun duduk di sana dan menangis. Kemudian roh adik saya datang dan menghampiri saya. Dia berkata, "Hengki, saya minta 1 lembar kertas kuning ya, bakarin ya." Saya menjawabnya iya. Lalu adik saya pergi. Tidak lama kemudian, roh adik saya datang lagi. "Hengki, bakarin saya kertas kuning 1 lembar ya, 1 ya." Saya jawab, "Kamu jangan paksa." Lalu adik saya mau sundulin kepalanya ke saya dan saya pun menahan pakai tangan sambil baca tapeco. Tangan saya pun panas dan saya pun terbangun. Di saat ini, istri saya pun masih terbangun karena dia belum tertidur semalam suntuk. Kemudian saya pun bertanya kepada seorang sisyung dan dia menjawab untuk membantu membakar xiaofangzi untuk penunggu rumah dan adik saya. Setelah saya selesai membakar xiaofangzi untuk rumah, istri saya berkata, "Bersih loh rumah ini jadi bersih." Saya menjawab, "Saya habis bakar 3 lembar untuk penunggu rumah." Setelah saya bakar 1 lembar xiaofangzi untuk adik, saya pun menghubungi adik saya melalui WhatsApp. Dan ternyata memang benar, adik saya sakit dan sesak napas. Saya pun mengikuti saran seorang sisyung dan mengajak adik saya untuk pangsen dengan sendirinya. Sungguh senang sekali hati saya. Ternyata adik saya mau ikut saya untuk membaca tata cara melepaskan ikan, baca Parita Tapecau, Sincing dan Cifomi Cincenyan. Kemudian saya pun diberitahu mengenai wejangan sefu oleh seorang sisyung, bahwa selama 49 hari setelah seseorang meninggal dunia, akan ada banyak arwah yang datang ke rumah. Ini memang benar, saya pun merasakannya. Oleh karena itu, saya pun merubah cara pembacaan Parita Wang Sencou dan Sincing dari malam hari ke siang hari, dan sampai hari ini rumah saya bersih dan aman. Dan Parita itu sangat berharga dan memang benar-benar bisa membantu arwah. Keesokan harinya, suster saya bercerita kalau semalam dia mimpi almarhum. Cerita mimpinya, almarhum memakai kemeja putih dan setelan jas hitam, dan dia sambil memeluk tempayan bulat warna kuning emas, dan tempayan ini mengeluarkan cahaya kuning emas. Almarhum dengan senyum dan girang berkata, "Bu, saya senang banget. Papi kasih saya banyak sekali uang. Lihat." Almarhum sambil menunjukkan tempayan bulat yang almarhum sedang pelukin. Suster saya melihat di tempayannya itu penuh dengan emas batangan, dan di sebelahnya juga banyak tumpukan uang kertas mengeluarkan cahaya emas.
Saya senang sekali mendengarnya. Ternyata Xiao Fangzi yang saya bakar telah benar diterima oleh almarhum. Membuat saya semakin bersemangat membaca parita cadangan Xiao Fangzi. Setiap hari saya membaca 8-9 lembar dan setiap minggunya memberikan 49 lembar Xiao Fangzi untuk almarhum. Karena saya pernah membaca wejangan Sifu bahwa setiap 7 hari setelah orang meninggal, maka dia akan melewati satu rintangan. Saya mengucapkan kangen kepada para sisyungmen yang membantu doa dan menyumbangkan Xiao Fangzi untuk almarhum. Kangen sisyung yang mengirimkan wejangan Sifu. Kangen juga kepada almarhum karena dialah alasan saya bisa mengenal dan menekuni pintu Dharma Kuan-Yin Pusat Xingli Famen, membuat saya semakin semangat dan akan terus mempelajari Dharma di kehidupan ini. Dengan kesaksian saya ini, berharap kepada para umat sekalian untuk percaya akan hukum sebab akibat dan kekuatan Xiao Fangzi yang sangat berharga di alam arwah. Rajinlah membaca parita dan membaca parita cadangan Xiao Fangzi, karena Xiao Fangzi bisa mengikis karma dan membantu membayar hutang karma kita di kehidupan ini. Percaya Kuan-Yin Pusat pasti akan membantu kita untuk mengatur yang terbaik. Jika ada kata-kata yang salah dan tidak pantas dalam kesaksian saya ini, mohon Kuan-Yin Pusat dan Sifang Sang Sizufo Pusat Cilung Tian Pufa Pusat berbelas kasih memaafkan saya. Mohon maaf juga kepada Sifu. 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢军宏台长，感恩师兄们。